Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah terjadinya pasang surut air laut atau dengan istilah hutan payau. Sebutan mangrove di Indonesia sangat beragam. Masyarakat lokal di Papua lebih sering menyebutnya sebagai mangi-mangi. Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis, manggi, dan bahasa Inggris, groove. Dalam bahasa Inggris, kata mangrove digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu spesies tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Sedangkan dalam bahasa Portugis, kata mangrove digunakan untuk menyatakan individu spesies tumbuhan, sedangkan kata mangal untuk menyatakan komunitas tersebut. Secara umum, mangrove memiliki bentuk akar yang unik dan khas, serta menonjol ke atas permukaan tanah dan nampak terlihat jelas di atas permukaan tanah. Karena menonjol ke permukaan tanah, maka akar mangrove tersebut berfungsi sebagai akar udara, area roots, atau akar yang terkena udara langsung, sering dinamakan akar nafas. Pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kabupaten ini merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Induk Manokwari sejak tanggal 9 Juni tahun 2003. Papua Barat memiliki luasan hutan mangrove terbesar yang ada di Indonesia dengan luasan mencapai 482,29 hektar dari luasan hutan mangrove yang ada di Indonesia dengan mencapai 3,49 juta hektar. Seperti apa hutan mangrove yang ada di Papua Barat? Ayo kita saksikan bersama perjalanan saya. Tanah Papua meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat. Memiliki hutan mangrove terluas di Indonesia dengan total luasan per tahun 2019 adalah 1.324.800 hektar. Apabila luasan tersebut dinyatakan dalam persen terhadap luasan mangrove di Indonesia, maka sekitar 46% tutupan mangrove Indonesia berada di tanah Papua. Kabupaten Teluk Bintuni berada di bagian leher burung birdneck area dari Pulau Papua dan memiliki bentang alam yang didominasi oleh wilayah perairan, terutama sungai, pesisir, dan tanah rawa. Sehingga tak heran, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki luasan hutan mangrove terluas yang ada di Provinsi Papua Barat. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, yakni tempat pemijahan ikan, udang, kepiting, kerang, serta tempat persinggahan hewan lainnya seperti burung, lebah madu, mamalia, reptil, dan amfibi. Sementara fungsi fisiologis, mangrove bermanfaat untuk menahan gelombang tsunami, penyerapan limbah, dan menjaga garis pantai atau abrasi. Dan fungsi ekonomis dari hutan mangrove adalah dapat menjadi destinasi wisata, pemanfaatan ikan, kepiting, udang, kerang, serta pemanfaatan kayu bakar. Bahkan masih banyak lagi nilai ekonomis dari hutan mangrove.
salah satu kampung yang sangat peduli terhadap hutan mangrove, yaitu Kampung Masina. Kampung ini berada tepat di depan kota Bintuni. Wilayah ini merupakan kampung percontohan ekowisata hutan mangrove dengan memiliki mangrove yang cukup komplit. Apa Kampung Masina Ya, ini? jadi Kampung Masina ini dia seperti di pulau, baku sebelah dengan kota Bintuni. Mungkin kalau kita naik longboat atau perahu ini membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 menit. Ya, 5 menit paling lambat ya. Itu kita sudah tiba di Kampung Masina. Jadi Kampung Masina ini mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Mereka hidup dan ini dari hasil nelayan yang ada, seperti mereka tangkap kepiting, udang, siput. Ini kan tidak jauh dari mangrove yang ada di dekat Masina ini. Dan kita lihat bahwa kenapa dia masuk dalam kampung percontohan atau kampung mangrove ya, wisata mangrove. Wisata mangrove. Karena kampung ini terletak di sekitar dikelilingi oleh hutan mangrove. Ya, jadi dia tidak bergabung dengan hutan-hutan yang lain. Berapa jenis mangrove di sini, Pak? Kalau di sini komplit ya. Jadi 16 jenis mangrove ya. Ada semua ada di sini. Jadi kita mau ambil bibitnya itu paling mudah di sini. Mungkin ke depan mungkin kakak dorang dari Manokwari minta bibit kah? Kita dari masyarakat dari Masina siap. Begitu. Jadi kampung percontohan gitu ya, Kampung percontohan ya. Di sini kan mangrove-nya komplit. Ya. Dari hasil dari mangrove itu apakah dibuat olahan? Ada. Jadi dari hasil mangrove ini, olahan dari mangrove ini ada mama dong bikin es krim. Terus ada selai, terus ada teh dari mangrove juga ada, banyak lah. Jadi Dia punya ini obat, ada ya, obat tradisional gitu. ada. Terus dari dong buat ikan kaleng ya, dari olahan udang, kepiting, ada juga di sini. Ada di sini ya. Ada. Iya begitu. Iya. Jadi kita lihat bahwa Kabupaten Teluk Bintuni ini dia penghasil terbesar untuk kepiting dan udang. Udang ya. Ya. Jadi ini untuk seperti permintaan dari luar daerah, bahkan ke luar negeri juga dari Bintuni. Jadi selain pemanfaatan hasil mangrove, Ya. dari hasil mangrove. Ya, dia punya buah itu digunakan juga. Jadi sangat komplit ya. Sangat komplit. Sejauh ini bagaimana perawatan mangrove, Pak? Kalau perawatan mangrove, kami masih ada terkendala masalah. Ini kan luas yang begitu besar. Kita punya wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Ini kita masih pakai dana swadaya, terus sedikit dari dana-dana kampung juga ada. Kita masih menuntut. Jadi kita di sini membuka peluang yang sebesar-besarnya mungkin bagi pemerintah bisa turun bersama-sama. Kita mungkin ada program dari pemerintah untuk penanaman, bisa libatkan warga lokal yang ada supaya mereka juga bisa hatinya kita jaga ini, pemerintah juga kasih ini supaya ada tanggung jawab buat sama-sama kita menjaga lingkungan. Jadi kan tadi Pak bilang penanaman bibit. Ya. Bibitnya dapat dari mana? Bibit di sini bibit paling mudah kita dapat karena di samping kita mau tanam, ada juga yang sudah ada. Seperti yang tadi kita lewat di sekitar Masina ini bibit banyak. Kita mau perlu berapa ribu bibit di sini sudah siap. Ya,
Kalau sebelum dan sesudah, kita lihat yang sebelumnya kita punya daerah-daerah yang ada yang di sekitar sini. Contohnya mungkin bisa lihat yang di ini kan 2000, ini kita tanam 2000 sebelah sana 2017. Ya, sebelum 2017 ya, sebelum 2017 itu masih kelihatan seperti semak-semak saja Kosong, begini, ya? kosong. Ya. Dengan adanya kita tanam dari 2017, waktu itu kita sumbang 1000 pohon dalam rangka HUT Bayangkara. Itu pada tahun 2017 itu kita undang semua yang ada partisipasi yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, mulai dari pelajar, komunitas-komunitas, kita mengundang LSM, kita undang TNI Polri semua. Kita bersama-sama turun untuk menanam. Itu kita waktu itu kita turun sini penuh ya. Kita turun di kampung ini penuh dengan kita mengajak mereka begitu supaya oh iya ada tugas dan tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya juga buat bagaimana kita melestarikan hutan mangrove yang ada. Ada di sini. Jadi yang di sini paling kompleks sudah untuk di Kampung Masina. Satu tanaman dari mangrove juga yang bisa ada manfaatnya. Seperti untuk sakit gigi ya. Sakit gigi, dijadikan teh nih, ada manfaat. Ya. Dibikin bagaimana untuk minum, Kakak? Diiris dia. Selesai. Kasih kering. Dijemur. Dia di matahari panas, selesai masak dia. Oh, jadi kayak teh Jadi, begitu, Kak? seperti teh ya. Kalau gigi sakit, nanti dia punya ujung depan. Yang ujung. Bakar dia. Ini jenis apa ini, Pak? Kalau ini Kalau kita di musim Ini salah satu pohon yang tadi, pohon mangrove yang kita gunakan. Ini Mama gunakan sebagai selai. Ya, dari gua. Itu kita ada sumbang lagi. Jadi kita undang semua, mulai dari pelajar, ketua-ketua organisasi, kelompok-kelompok yang ada di sini kita panggil. Semua kita libatkan di sini untuk kita ajak bagaimana untuk kita bisa menjaga lingkungan, menjaga terutama untuk hutan mangrove ini. Ya. Ini kan dibuka bertahap-bertahap ya nih. Iya. Kalau ini mungkin sekitar ada 10 atau 12 hektar ini ada nih, untuk yang kampung saja. Iya. Tapi ini untuk kalau dibangun ke sana sudah dibatasi, tidak boleh karena ini masuk dalam lokasi konservasi ya. Konservasi. Ya, jadi hanya dipakai yang sebagian saja. Berapa Untuk- kakak yang di sini, Pak? Kalau di sini kakak ada 20. 20. Ya. Oh iya, baik. Ini saya cerita sedikit ya. Waktu saya dulu jabatan sebagai Babin Kamtibmas, ya itu awal mula saya dari Kampung Banjarasoi. Jadi Kampung Banjarasoi ini terletak di kalau kita dari Bintuni SP4 ya, sekarang bilang di SP4. Waktu saya masuk jabat sebagai Babin Kamtibmas di sana, saya lihat di dalam ini ada saya punya warga binaan ini ada yang bermata pencarian sebagai petani, ada yang nelayan. Ini yang menarik saya untuk turun ini Dari tahun berapa itu, Pak? itu dari tahun 2016. Dari 2016 mau masuk 2017 itu saya jabat sebagai anggota Babin Kamtibmas. Dari saya jabatan sebagai anggota Babin Kamtibmas, yang membuat saya untuk turun yaitu ada keluhan dari masyarakat. Waktu saya jabatan Babin Kamtibmas kan saya tanya apa keluhan dari masyarakat, karena kita tahu bahwa Babin Kamtibmas itu hidup dengan warga binaan yang ada di sana. Jadi apa yang menjadi keluhan dari masyarakat harus kita sebagai anggota
kepolisian, sebagai Babin Kamtibmas harus kita mencari solusi. Dari situ bahwa ada keluhan dari masyarakat tentang hasil tangkapan yang menurun, terus yang dulunya mungkin hasil tangkapannya naik, sekarang menurun. Dari situ saya melaporkan ke pimpinan. Waktu itu masih Bapak Kapolres, saya laporkan sebelum tindak lanjuti kita mengecek dulu. Kita mengecek ke lapangan. Oh, ternyata di sekitar sungai ini banyak yang abrasi. Dulu waktu nelayan juga banyak yang masyarakat juga yang banyak yang menggunakan pohon-pohon mangrove ini sebagai kebutuhan sehari-hari seperti liar. Ya, masih maraknya itu, masih penebangan liar. Dari situ baru wah, ini bagaimana kalau kita buat salah satu program yang bisa merawat lingkungan. Itu saya buat. Mulai saya bentuk kelompok dulu. Kelompok saya bentuk mulai dari Banjar Asoi, itu kelompok Andatu, anugerah dari Tuhan namanya gitu. Jadi dari situ baru saya lihat bahwa di kelompok Andatu ini rata-rata kita punya suku Nusantara, transmigrasi. Jadi mereka punya pengetahuannya sudah ada, sudah bisa memahami. Yang menjadi tantangan ini bagi saya itu bagaimana saya bisa mengajak warga lokal yang harus kita memerlukan tenaga yang ekstra. Karena untuk memberikan pemahaman bagi kita punya warga lokal ini, warga asli Papua ini agak susah. Harus kita memberikan contoh-contoh yang luar, kita memberikan edukasi. Dari sini mulai saya memberikan sosialisasi, membentuk kelompok. Setelah itu saya memberikan sosialisasi kepada kita punya warga yang ada, warga binaan. Inilah penting kita menjaga hutan mangrove. Kalau Bapak Don tidak jaga hutan mangrove, nanti ke depan kita punya anak-anak, kita punya anak cucu nih sulit untuk mendapat. Contohnya kalau dengan bahasa yang sangat mudah mereka mengerti, Bapak kalau kita jaga mangrove, besok itu kita bisa beli kepiting dari luar, kita bisa beli udang dari luar, kita bisa beli siput dari luar, karena kita punya di sini tidak ada yang jaga. Sudah tidak ada. Tidak ada. Kalau kendala memang kita masih dapat di lapangan. Ada juga yang di daerah, karena di Bintun ini kan besar. Jadi masih mungkin kalau di sekitar sini mungkin bisa kita sudah bisa mereka sudah bisa tahu bagaimana kita menjaga dan melestarikan hutan mangrove. Tapi ada di beberapa titik yang mereka masih gunakan mangrove ini sebagai kebutuhan sehari-hari. Jadi ini masih kendala-kendala juga masih banyak juga. Saya pikir untuk nanti ke depan mungkin kita memberikan himbauan-himbauan seperti spanduk, mungkin melalui media elektronik. Ini bagaimana untuk mengajak masyarakat untuk bagaimana kita menjaga dan melestarikan lingkungan, terutama hutan mangrove ini. Untuk perawatan dan pemeliharaan hutan mangrove, dilakukan pelestarian dan penanaman kembali bibit pohon mangrove di Teluk Bintuni. Hal yang sama juga dilakukan dengan pembagian bantuan bibit kepada komunitas di luar kota, yakni Kabupaten Manokwari. Dari pemerhati lingkungan, dengan menjaga hutan mangrove inilah yang membuat beliau meraih beberapa penghargaan penting, mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. Tempat isolasi. Penjagaan hutan mangrove. Ya, untuk penghargaan ada. Waktu saya jabat sebagai Babin Kamtibmas, itu ada penghargaan mulai dari bawah Bapak Kapolres ada,
dari pemerintah daerah juga ada, dari Bapak Kapolda juga ada, dari USAID. Saya kebetulan diangkat sebagai local champion. Jadi topinya Ya, topi ini USAID ya. Waktu saya di 2019 itu saya ditunjuk dari USAID untuk menjadi seorang local champion. Dari kementerian juga ada, perikanan saya mendapat penghargaan. Dan terus yang membuat saya terharu dan saya bangga itu mendapat pin emas dari Bapak Kapolri. Sehingga saya mengikuti sekolah SIP tahun 2021. Sehingga sekarang saya sudah dinas dan merubah saya jabatan sebagai Kanit Babin Kamtibmas. Luar biasa ya, Ya, Pak. ya. Selain itu, adakah generasi-generasi penerus yang sudah Bapak bina untuk tetap menjaga hutan mangrove di daerah Teluk Bintuni? Ya, untuk generasi-generasi muda yang kami bina, mulai saya masuk di sekolah-sekolah. Kenapa kita ambil dari sekolah-sekolah? Saya ambil dari usia dini dulu. Saya masuk ke TK, PAUD. Bagaimana kita mengajak, mulai kita punya anak-anak yang masih dari usia dini ini, kita mengajak mereka supaya mengenal bagaimana kita, pentingnya kita menjaga dan melestarikan hutan, terutama lingkungan yang ada nih di Kabupaten Teluk Bintuni. Dari situ baru dari TK, SD, SMP, hingga saya membentuk kelompok juga ini, kita membentuk WA, ada Facebook juga, grup. Sekarang juga kita masuk dalam salah satu program digital mangrove. Jadi dari kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya buat kepada siapa saja yang mau donasikan sedikit rezeki untuk mau melestarikan lingkungan, terutama mangrove, dia bisa pakai aplikasi digital mangrove. Digital mangrove ini sudah banyak cabang di Indonesia nih. Kitorang jaga mangrove, mangrove jaga kitorang. Atau dengan kata, kita menjaga mangrove, mangrove menjaga kita. Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia serta lingkungan hidup. Lestarikan dan jagalah hutan mangrove untuk generasi anak cucu kita. Saya Maria Talimbekas, sampai jumpa.